Saya akan menceritakan cerita. Ini agak lain. Menceritakan cerita. Ini tentang saga. Saga dalam berbagai literatur disebut sebagai cerita. Nah, saga di dalam masyarakat Lia ini adalah sebuah mata air atau aliran air atau sungai kecil yang mengalir dari celah batu di bawah tebing di pantai. Apakah ini sungai? Kalau sungai, maka dia adalah sungai yang paling pendek. Dan ini di ekosistem Woa. Woa itu artinya pantai pangkalan perahu dari kampung-kampung yang ada di Benteng Lia. Masing-masing kampung itu memiliki Woa. Ada Woa Seru di sini, ada Woa Eflaa, ada Woa Balo-Balo dan sebagainya. Dengan nama-nama yang begitu khas disebut Pimpi, Mata Pohenge dan seterusnya. Nah, sebentar ini kita akan melihat saga mata air dari pori-pori bebatuan di bawah celah tebing di pantai di ekosistem Woa ini. Sebelumnya tidak ada lumpur setebal ini karena masih sering dipakai oleh nelayan atau petani dari lahan sekitar atau dari pulau komponaunnya. Pulau Oroho, orang sini bilang itu Pulau Oroho karena nama aslinya memang Pulau Oroho. Baik, saga ini air yang mengalir dari tebing, dari bawah tebing, dan tidak cukup 10 meter sebetulnya. Jika tadi saya bilang 10 meter, ini sebetulnya dari hilir sampai hulu tidak cukup 10 meter. Kalau ini sungai, hilir, hulu, tidak cukup 10 meter, berarti ini sungai terpendek di dunia, di planet ini. Saya akan coba rasa airnya. Jika airnya tawar, maka ini benar-benar sungai. Ada rak sepatu di sini. Anda tidak perlu kehilangan atau takut kehilangan sepatu, ada raknya. Airnya tawar. Air saga ini tawar. Dari saga di Lia, ceritakan Wakatobi. Apakah Anda mendengarkan bunyinya? Dia berbunyi seperti ini sepanjang hari. Jika saga ini adalah sungai, inilah sungai yang paling pendek. Dari saga di ekosistem Woa Pimpi di desa Lia Togo, kurang lebih 1 km di lembah bagian selatan dari Benteng Lia, ceritakan Wakatobi. Tidak jauh dari Saga, di bagian darat dari Saga, beberapa meter, ada satu telaga namanya Emo Ito. Dan Emo Ito ini
bukan cuma sebuah telaga yang berair, tetapi airnya ini memiliki 3 rasa. Di bagian permukaan rasanya tawar, di bagian tengah percampuran antara tawar dan asin, dan di bagian dasar itu asin. Itulah sebabnya di sini hidup ikan-ikan yang sebenarnya adalah berhabitat di laut. Nah, di dalam Emo Ito ini ada batang-batang kayu yang sudah lama dan orang di sini percaya kalau batang kayu di dasar itu digoyang maka akan terjadi angin kencang atau badai. Begitu pula di sekitar sini, kalau dibakar atau orang menyalakan api di sini di dasar ini, maka dipercaya oleh orang di sini akan terjadi satu kemarau. Nah, Anda yakin atau percaya atau tidak, datang ke sini, ke Telaga Emo Ito ini. Ceritakan Wakatobi. Masih di dalam ekosistem Saga dan Emo Ito, di bawah ini ada laut yang ada Saga tadi, sungai terpendek dan terkecil itu, adalah banyak sekali pohon-pohon sirikaya, dalam bahasa Indonesia sirikaya, dan saking banyaknya di Lia ini, sehingga penduduk Pulau Wangi-Wangi ini menyebutnya sebagai Kaubarasalia. Kaubarasa itu adalah nama daripada sirikaya ini, dan karena banyak di Lia disebut sebagai Kaubarasalia. Belum berhenti di situ. Sesuatu hal yang unik ini adalah bahwa Kaubarasa ini, tanaman-tanaman ini tidak tumbuh di tanah seperti biasa. Tapi seperti biasa Anda lihat ini bukan tanah, ini bebatuan. Ini bebatuan, batu-batu karang yang sudah menghitam karena dimakan terpapar matahari dan dimakan zaman. Dan Anda tidak melihat sedikit pun tanah di sini. Dan Kaubarasa ini atau kebanyakan pertanian di Lia ini, pertanian di atas batu. Ceritakan Wakatobi.